Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Rifki, Yuliana Sari, Miftah Nurhaliza, Lydia Rahmawati, Fatiran Hilma Zahida, Nurlita Safira, dan Rosdiana Dewi. Kami ingin membahas jurnal yang berjudul tentang perubahan morfologi umbi kentang konsumsi Solanum tuberosum L. var granula setelah perlakuan cara dan waktu penyimpanan yang berbeda, yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Latar belakang dari jurnal. Kentang atau Solanum tuberosum L merupakan salah satu komoditas hortikultura dari kelompok tanaman sayuran umbi yang sangat potensial sebagai sumber karbohidrat. Kualitas kentang sangat ditentukan oleh perlakuan pasca panen yang dilakukan mulai dari petani hingga penjual. Petani di Indonesia umumnya melakukan penyimpanan kentang di gudang penyimpanan. Jufri 2011 menyatakan bahwa kondisi gudang penyimpanan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan selama umbi mengalami masa dormansi. Selain itu juga harus memperhatikan laju respirasi karena menurut Tranggono 1990, mutu simpan buah dan sayuran akan lebih bertahan lama jika laju respirasi rendah. Transpirasi dapat dicegah dengan meningkatkan kelembaban relatif dan menurunkan suhu udara. Cahaya berperan sangat penting dalam proses fisiologi pertunasan. Gunawan 2006. Cara dan waktu penyimpanan yang tidak tepat dapat merangsang tumbuhnya tunas. Cara penyimpanan pada wadah terbuka atau terkena cahaya akan memberikan pengaruh terhadap pematahan dormansi pada umbi kentang dengan adanya peningkatan suhu seiring dengan lamanya waktu penyimpanan. Analisis morfologi, perubahan morfologi umbi kentang merupakan salah satu upaya dalam menentukan tingkat kelayakan konsumsinya sebagai salah satu bahan pangan fungsional. Dari bagian metode penelitian, untuk tempat penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Struktur dan Fungsi Tumbuhan, jurusan Biologi Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro. Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2013. Bahan yang digunakan adalah umbi kentang. Untuk alat-alat yang digunakan adalah kamera digital, kaliper, termohigrometer, luxmeter, penggaris, dan kertas label. Sampel umbi kentang yang digunakan adalah varietas granola yang berasal dari Desa Parikesit, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dengan usia panen 100 hari. Penyortiran dilakukan untuk mendapatkan ukuran yang seragam, dengan diameter 40 sampai dengan 45 mm. Umbi yang dipilih tidak mengalami kecacatan fisik seperti kulit umbi yang terkelupas. Langkah selanjutnya adalah penyimpanan. Wadah penyimpanan dibuat dari kertas kardus yang dibentuk menjadi kotak dengan bagian atas terbuka dan sisi sampingnya diberi ventilasi. Jenis wadah penyimpanan ini ada dua macam. Yang pertama adalah wadah terbuka, yaitu wadah yang tidak diberi penutup. Dan yang kedua adalah wadah berpenutup, yaitu wadah yang ditutup menggunakan penutup yang terbuat dari kawat yang ditutupi dengan kain berwarna gelap. Kemudian untuk penyimpanannya dilakukan di ruang laboratorium. Langkah selanjutnya adalah pencucian. Pencucian ini dilakukan dengan menggunakan air. Umbi kentang yang sudah dicuci kemudian dikering anginkan pada suhu ruang. Sortasi dilakukan kembali pada umbi kentang yang memiliki kecacatan fisik seperti kulit umbi yang terkelupas. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pada penelitian ini. Dan di sini saya akan membahas tentang rancangan penelitiannya. Rancangan penelitiannya yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL. Pola faktorial dengan dua faktor, yaitu faktor pertamanya penyimpanan dan waktu penyimpanan. Faktor pertama yaitu disimpan pada wadah terbuka dan faktor kedua disimpan pada wadah tertutup atau biasa disebut dengan K1 dan K2. Faktor kedua, wadah
faktor kedua adalah waktu penyimpanan atau biasa disebut dengan T1, yaitu 2 minggu, T2 4 minggu, T3 6 minggu, T4 8 minggu, T5 10 minggu. Penelitian menggunakan 10 perlakuan yang diulang 3 kali. Selanjutnya, parameter penelitian. Parameter penelitian meliputi perubahan morfologi, yaitu perubahan kuantitatif dan kualitatif. Morfologi secara kuantitatif dibagi menjadi 3, yaitu susut diameter. Pada susut diameter, pengukuran diameter secara horizontal dengan menggunakan alat kapiler manual, kemudian dimasukkan ke dalam rumus, yaitu bisa dihitung dengan rumus diameter awal dikurang diameter akhir per diameter awal dikali 100%. Yang kedua, jumlah bintik hitam. Perhitungan dilakukan pada setiap umbi yang memiliki bintik hitam pada permukaan kulit luarnya. Yang ketiga, presentasi kerusakan. Presentasi kerusakan dihitung dengan menggunakan rumus presentasi umbi yang terserang hama dan penyakit, yaitu persen kerusakan sama dengan jumlah umbi yang terserang per jumlah umbi sehat dikali 100%. Selanjutnya ada morfologi kualitatif. Dilakukan dengan pengamatan dan didokumentasi dengan menggunakan kamera. Morfologi kualitatif yang diamati meliputi yang pertama permukaan kulit umbi, yang kedua tunas. Selanjutnya analisis data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan ANOVA. Di sini uji ANOVA yang dimaksud yaitu bentuk khusus dari analisis statistika yang banyak dilakukan dalam penelitian bentuk eksperimen. Selanjutnya dilanjutkan dengan uji Dunsab Multiple Range Test atau biasa disebut DMRT pada taraf kepercayaan 95%. Ya, untuk hasil pembahasan yaitu ada morfologi kuantitatif. Yang pertama yaitu susut diameter. Hasil analisis statistik menyebutkan bahwa cara penyimpanan dan waktu penyimpanan berpengaruh nyata terhadap susut diameter dari umbi kentang konsumsi. Nah, rata-rata selisih kenaikan susut diameter umbi kentang sebesar 38,82% per 2 minggu selama 70 hari penyimpanan. Penyimpanan yang cukup lama dapat menaikkan angka susut diameter umbi kentang. Waktu penyimpanan yang cukup lama akan menyebabkan tingkat perombakan yang semakin besar. Besarnya perombakan juga dipengaruhi oleh respirasi atau transpirasi produk. Penyusutan diameter selama penyimpanan merupakan salah satu indikator adanya kerusakan fisiologis di dalam umbi dan berdampak pada menurunnya nilai gizi yang terkandung di dalam umbi. Nah, untuk yang kedua yaitu jumlah bintik hitam yang ada pada umbi. Penambahan jumlah bintik hitam bertambah seiring dengan lamanya waktu penyimpanannya. Bintik hitam yang muncul merupakan salah satu indikasi terjadinya serangan hama dan penyakit selama penyimpanan berlangsung. Kentang merupakan salah satu produk yang mudah rusak dikarenakan sekitar 80% mengandung air yang mudah mengalami kerusakan dan menjadi tempat perkembangbiakan untuk serangga mikrobia. Persentase kerusakan umbi dengan perlakuan cara penyimpanan. Perlakuan cara penyimpanan dengan wadah terbuka, persentase kerusakannya lebih besar dibanding dengan yang wadah tertutup, karena pada wadah terbuka akan lebih besar kemungkinan berinteraksi dengan lingkungan di sekitar tempat penyimpanan dibandingkan dengan wadah tertutup yang lebih kecil kemungkinan berinteraksi dengan lingkungan sekitar tempat penyimpanan dan lebih terlindungi karena ada penutup. Persentase kerusakan dalam penelitian ini jumlahnya tidak terlalu besar. Hal ini disebabkan karena adanya ventilasi pada wadah yang dapat mengurangi jumlah umbi yang rusak. Hasil statistik menunjukkan antara interaksi cara dan waktu penyimpanan tidak berbeda nyata terhadap persentase kerusakan umbi kentang konsumsi. Berdasar uji lanjut Duncan, interaksi cara dan waktu penyimpanan
tidak berbeda nyata terhadap rata-rata persentase kerusakan umbi kentang konsumsi. Morfologi kualitatif pada umbi kentang. Yang pertama yaitu pada permukaan kulit umbi. Permukaan kulit umbi mengalami perubahan seperti penyusutan seiring dengan lamanya waktu penyimpanan. Perubahan permukaan kulit umbi semakin besar diikuti dengan adanya bintik hitam. Penyusutan terbesar ini pada penyimpanan 10 minggu dalam wadah terbuka. Nah, kerutan atau penyusutan pada kulit umbi ini diduga karena membran sel pada bagian subepidermis saling berdekatan sehingga membentuk garis. Yang kedua yaitu dikarenakan adanya penurunan kadar air di dalam umbi yang ditunjukkan dengan semakin besarnya penyusutan diameter. Kemudian tunas. Pada tunas mengalami pertumbuhan pada waktu penyimpanan 2 minggu. Tunas bertambah dan adanya pertumbuhan ditunjukkan dengan adanya pertambahan tinggi tunas seiring dengan lamanya waktu penyimpanan. Perlakuan penyimpanan umbi pada wadah terbuka dan disimpan dalam waktu 10 minggu memiliki jumlah tunas yang paling banyak yaitu 6 tunas dan memiliki tunas yang paling tinggi yaitu 2,3 cm. Nah, munculnya tunas dapat dijadikan sebagai acuan dalam standarisasi kentang sebagai bahan baku konsumsi. Hal ini karena apabila tunas mengalami pertumbuhan dan pertambahan jumlahnya, maka di dalam umbi ini terjadi perubahan-perubahan kimiawi sehingga dapat menurunkan kualitas kandungan gizi pada umbi kentang. Baiklah, berdasarkan jurnal perubahan morfologi umbi kentang konsumsi setelah perlakuan cara dan waktu penyimpanan dapat disimpulkan bahwa apabila umbi kentang diletakkan pada wadah yang terbuka, maka akan meningkatkan susut diameter pada permukaan kentang tersebut. Selain itu, waktu penyimpanan juga sangat berpengaruh terhadap perubahan morfologi umbi kentang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang dapat meningkatkan penyusutan. Akibat interaksi antara keduanya, yaitu perlakuan cara dan waktu penyimpanan sangat berpengaruh nyata terhadap timbulnya bintik hitam pada permukaan kentang. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.